Itu mirip kayak tour ya Pak? Tur di Tour, tapi maksudnya bahwa kita nggak dengan bus, tapi lebih. Iya. Ya, Anda kembali bersama kami. Ini jadi heboh ngomong. Kita jadi heboh ngomongin cruise karena kita juga kayak apa ya, membuka apa ya pikiran kita dan cara berlibur baru. Cara alternatif berlibur baru selain biasanya jalan-jalan ke mall di Ada mallnya juga nggak sih, sekarang Pak? juga ada mall di cruise juga ya. Tentu. Ada teman mall. saya yang pernah cruise, dia bilang itu seperti di kapal tuh kayak satu di mall besar yang kemudian itu apa ya, Banyak barang-barang. barang-barang juga semua ada di situ. Iya. Dan barang-barang mewah bisa belajar di situ. Itu Bahkan kita disukanya nyasar waktu. iya nyasar juga ini. Betul. Amy tahu berapa panjang kapal pesiar biasanya? Tidak Pak, berapa ini? Bayangkan itu kurang Capek lebih kayaknya nih sekitar ngeliat 250 meter sampai 300 sekian meter. Oke. Jadi bayangkan itu 3 kali lapangan bola 3 kali lapangan bola. dan bisa 15 sampai 17 lantai. Nggak heran kalau Kalau produser teman kami saya- waktu dia naik cruise kata dia nyasar. Nyasar ya. Berarti kalau misalnya kalau nyasar gitu, tapi memang sering ada ya berarti ya. Ini ada bantuan-bantuannya Iya. atau ada informasi petunjuk. seperti itu. Ada ya? Ada petunjuk. Pak, kalau misalnya boleh kalau bisa dari pengalaman nih, kalau kita lihat sekarang ini trennya itu wisatawan yang rame ikut tur itu dari mana aja? Apa dari Indonesia juga sekarang jangan-jangan menjadi salah satu apa ya target market yang sangat Iya, benar. Kalau disebut dari pangsa pasar, saya rasa Indonesia ini dalam 2 tahun belakangan ini peningkatannya cukup signifikan. Jadi turis-turis dari Indonesia mungkin karena berlibur dengan cruise sesuatu hal yang baru bagi kita orang Indonesia. Jadi semua pada tertarik kira-kira apa sih cruise itu, pada bertanya-tanya ya kan. rata-rata kalau dari Indonesia itu mereka apa? Keluarga atau honeymooners atau gimana? Ada juga keluarga. Untuk liburan sekolah, kebanyakan keluarga. Kalau untuk hari-hari biasa, ya kaula muda, ya. Nah ini kan biasanya kalau tadi kita berbicara mengenai cruise ada beberapa tujuan negara Rute ya. ya? Ada Singapura, ada Mediterania. Nah di Indonesia sendiri maksudnya pergi ke Labuan Bajo atau mungkin ke Raja Ampat, Muara Tua seperti itu. Ada nggak? Destinasi yang untuk Baru Indonesia. mungkin, Yang cruise-nya itu melalui Bali. Port of call-nya itu salah satunya adalah Bali. Lalu ada juga Semarang. Lalu ada juga Labuan Bajo, Pulau Komodo. Oh, dan berarti juga Jakarta. ada ya? Jakarta juga, iya. Kalau dulu kan sempat banyak yang apa ya bilang bahwa sayang loh kita di Indonesia karena rata-rata portnya itu harus di Singapura terdekat. Jadi mereka harus terbang ke Singapura baru kemudian Baru menikmati. bisa ini. Betul iya, sekali port ini. of itu. Memang embarkasi atau kita naik kapalnya harus di Singapura atau di Australia. Jadi belum ada embarkasi dari Bali atau ataupun- Jakarta. Oh jadi mereka harus tetap Yang di kita Jakarta, harapkan ke Singapura depannya, dulu. kita Hanya cuma harapkan sekedar lewat aja kan Pak? iya lewat berhenti pagi hari, sore hari berlayar kembali. Begitu. Sayang banget ya, padahal kan Jadi- sebenarnya banyak sekali destinasi wisata kita Tapi yang menarik. mungkin ya dengan nanti kan Pak Jokowi mau mengembangkan maritim ya. Dengan adanya tol laut kali aja Pak bisa ya. Betul Jadi nggak perlu ke sekali. Singapura jauh-jauh Iya. di Jakarta atau di... Dengan kita ini merapikan infrastruktur. Kenapa sih Pak susah kalau untuk apakah susah untuk apa ya untuk bersandar kapal cruise itu di Indonesia atau bagaimana? Yang saya dapatkan dari beberapa perusahaan cruise internasional ini, menurut mereka itu ada beberapa hal yang perlu dirapikan, antara lain birokrasi dan juga apa itu infrastruktur. Karena kalau mereka mulai embarkasi dari misalnya Jakarta. Wah di sini. Oh udah ada langsung. Ini Ami. Amy dan Ami. Bedanya kalau Ami yang ini belum naik cruise, kalau yang ini sudah sering naik cruise. Iya kan ini sudah naik cruise terus. Nah kita nanti tanya. Mbak Amy nggak mau ngajak Ami untuk naik cruise? Tadi kita terpotong dengan Pak Joni ya. Berarti memang ada beberapa yang akhirnya kendala yang mengakibatkan kita harus pergi ke Singapura dulu untuk naik Port terdekat itu pertamanya Singapura ya? Yang terdekat Singapura Terdekat sementara Singapura. ini. Mereka sudah ada 2 cruise terminal ya. Jadi spesial untuk seperti layaknya lapangan udara atau stasiun kereta api yang sudah rapi khusus untuk mereka penumpang naik kapal pesiar. Oke. Nah sekarang sudah ada Mbak Amy di sini kita akan tanya. Mbak Amy kenapa suka naik cruise? Sebenarnya nyaman sih ya. Jadi kita kalau naik cruise udah nggak usah pusing pikirin
besok kayak harus packing lagi, unpacking the next morning. Berarti gitu. bener apa yang dikata Pak Joni Iya. tadi ya, nggak perlu tuh kita malam Repot. sibuk-sibuk, aduh belum packing, besok pagi harus pindah lagi gitu, nggak ada ya kayak Iya, gitu. terus kayak pagi-pagi juga nggak ada morning call yang super pagi gitu, jadi enak gitu, kayak nyaman banget gitu. Nah, kalau misalnya selama ini sering menggunakan cruise itu rutenya di mana aja? Saya udah pernah Skandinavia, Rusia, ya, terus pernah ke daerah Italy juga, yang terakhir ini Italy sama Tunisia sama Spanyol. Terus saya juga pernah ke Yunani sama Spanyol. Ada yang merasa berbeda nggak sih setiap perjalanan itu? Karena kan kita tahu bahwa Landscape kan juga tuh beda-beda. Itu kan kadang mungkin naik kapalnya juga yang kayak, aduh naik kapal lagi, sempet kapok nggak sih gitu, ntar bosen, atau lagi perjalanan yang cukup jauh seperti itu. Sebenarnya enggak sih, justru malahan makin excited gitu pas dengar bakal naik cruise lagi gitu. Karena soalnya kayak bener-bener dibikin nyaman banget ya gitu. Jadi nggak usah pikirin apa yang seperti tadi saya bilang, nggak usah unpacking lagi segala, jadi benar-benar bisa fokus pergi ke tempat apa aja gitu, terus Lebih pemandangannya nyaman ya? apa aja gitu-gitu. Jadi ya bisa benar-benar fokus enjoy gitu. Nah, kalau Mbak Lina kan kita tahu bahwa ada kan regular, kayak ada regular passenger lah bisa dikatakan seperti itu, yang mereka sering sekali Salah satunya Emi ya? Mbak Emi kan yang sering sekali berpergian menggunakan menikmati layanan liburan dengan cruise ini. Nah, ada tidak sih yang dilakukan agar mungkin setiap perjalanannya itu menjadi tidak membosankan, tidak sama seperti itu? Masing-masing cruise line sih punya peraturan sendiri ya kan untuk men-treat repeated guest, atau ada beberapa dinamakan dengan circle member. Circle member ada yang mulai dari gold, silver, gold, lalu platinum, lalu ada juga ruby class ya kan. Jadi masing-masing kelasnya ini tergantung dari jumlah sailing ataupun beberapa hari dari durasi dari sailingnya dia. Jadi dia kalkulasi lalu jadi beberapa member, lalu setiap membernya itu akan dapat apa. Jadi itu udah ada statementnya. Tapi kayak misalnya gitu restoran pasti beda-beda, udah berapa jenis restoran dan setiap hari masakannya berbeda. Betul sekali. Itu salah satu supaya nggak bosen juga Supaya ya. nggak bosen, Hari ini ya. mungkin Chinese food, besok ada European dan macam-macam besok seperti Italian itu. food. Oke, berarti itu adalah salah satu variasinya juga. Nah, kalau kita berbicara bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau naik nih akhirnya nih, misalnya saya First sama Ami time. pengalaman baru nih Pengalaman Pak pertama ya nih, kan? Pak, gimana? Kita bagaimana sih Pak? Apakah memang ada setiap tahun itu baru dibuka atau seperti apa? Biasanya untuk ada baiknya kita itu untuk merencanakan liburan kita jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, semakin jauh hari di muka, misalnya 6 bulan sampai setahun di muka, biasanya kita bisa mendaftar dengan harga spesial. Harga spesial. Nah, kebetulan Rata-rata berapa bulan Pak sebelumnya untuk mendapatkan harga spesial? rata-rata antara 4 bulan sampai bahkan 15 bulan di muka. 4 sampai 15 bulan. Oke, berarti untuk 1 tahun sebelumnya untuk ya? 1 tahun ke depan 2016 Elisa. Oke, kita harus catat. Oke. Terus Dan kebetulan nanti hari Minggu tanggal 1 Maret ada Cruise International Cruise Fair yang akan diadakan oleh Cruise Center di Plaza Indonesia. La Moda level 1 ya, itu dari jam 10 Ini bisa menjadi pagi ajang sampai mencari jam tiket 9 murah juga ya, malam. Itu banyak offer di sana yang bahkan mungkin bisa memenangkan cruise gratis. wah, kita suka yang gratis-gratis itu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak tips-tips mungkin yang harus diketahui bagi orang-orang yang traveling dengan cruise. Mungkin Mbak Emi? Paling apa ya, bener-bener enjoy lah gitu. Kayak justru kenapa saya juga suka cruise, karena mereka tuh make sure kita bener-bener enjoy untuk refreshing, jadi pulang nggak capek di jalanan, terus bener-bener makan, jadi pasti gemuk. Oke, pasti gemuk. Iya, tapi iya pasti enjoy sih, kayak bisa bener-bener namanya traveling kan kita bener-bener mau holiday ya yang enak. Tapi biar tidak nyasar ataupun apa gimana? Biar kita nyaman Di ketika di dalam pesawat. cruise-nya. Enggak sih, kayak lumayan convenient ya. Lama-lama tinggal di sana, lama-lama kita inget juga gitu. Terus dimanapun mereka juga ada help point, terus ada map-nya, terus kita bisa telepon help desk anytime. Paling lama perjalanannya berapa lama? 8 hari deh. 8 hari bisa lah ya, cukup. Oke, kalau dari Mbak Liana ataupun Pak Joni ini mungkin jadi bagi yang memang mau berlibur dengan menggunakan cruise ini, apakah mereka harus memesan? Karena kita tahu kan kadang trip ini tidak dibuka setiap tahunnya atau setiap bulannya atau seperti apa. Nah ini bagaimana mereka harusnya? Trip itu selalu
dibuka terus, reservasi dibuka terus selama masih ada cabin ya, kita sebutnya cabin kamar ya. Tentu harga itu berfluktuasi seperti kita sekarang mau beli tiket pesawat. Berapa sih Pak range harganya? Range harga. Oke, kalau kita sebutkan dari Singapura atau dari Eropa, harga itu range-nya mulai dari saya rasa sekitar rupiah dalam rupiah itu sekitar 3-4 juta rupiah. Bahkan di Eropa mungkin bisa dengan 5 juta rupiah untuk liburannya saja selama 8 hari, tinggal ditambah tiket pesawat. Kalau ke Singapura kan mulai dari 1 juta rupiah bisa pulang pergi. Sampai ke tentunya juga ya. satu yang tidak boleh dilupakan untuk adalah memilih cruise ship yang tepat. Betul sekali. Jangan sampai salah ya. Betul sekali. Sebab ada kategori seperti hotel, bintang 4, bintang 5, dan juga super luxury. Oke, itu mempengaruhi fasilitas ya. Fasilitasnya juga. Benar. Betul. Terima kasih kalau gitu Pak Joni, Mbak Liana dan juga Emi. Terima kasih juga. Oh ini Ami. Terima kasih telah hadir bersama kami dan membahas mengenai liburan alternatif dengan cruise ini ya. Dan seru sekali, pasti juga kita seru sekali kalau nanti kita akan mencoba liburan dengan cruise. Amin. Kita harus pasang cari tiketnya tadi ya Pak ya. Senin ya? Hari Senin? Minggu. Hari Minggu. Besok ada cruise ship. 1 Maret. 1 Maret di Plaza kejar, Indonesia. Kita kejar tiketnya. Kita kejar tiketnya. Kejar tiketnya aja. Baik, kita akan kembali lagi. Nanti kita akan memberikan informasi lainnya di Morning Show setelah news update berikut ini.